Mungkin udah, kalau kita membahas sesuatu pakai kata mungkin boleh sebagai antisipasi, tetapi nanti akan berkembang biak menjadi hasad. Hati-hati nahannya. Ya, karena kemungkinan itu adalah ilmu, dan ilmu itu tidak sempurna. Ya, ilmu baru menghasilkan mungkin itu tidak sempurna. Ilmu itu harus sampai ainal yakin, ya, sampai mata menyaksikan sendiri. Hayang beda baik. Nah, yang seperti itu jangan. Wakunu, dan Nabi dengan nangis kalau Nabi lagi ngomong ininya, kita ngedenger nih, ya, Nabi tata bahasanya dengan sopan santun, dengan penuh kasih sayang, ya, tentu kita akan nangis. Sayang kita nggak mendengar intonasinya Nabi mengeluarkan kalimat ini. Bisa dibayangkan kan? Bisa dibayangkan. Kira-kira Nabi nasihatinnya gimana? Pakai marah nggak? Nggak mungkin. Atau Nabi salah tebak ya kepada seseorang. Lucu banget, kemarin ada cerita begini, Pak. Ya, saya ceritakan kemarin di majelis kopi, tapi saya belum ceritakan di sini. Ya, ini seperti kasusnya sama. Ya, ada begitu, Pak. Ada seorang ibu dan bapak datang. Ya, terus kemudian dia menceritakan tentang ya dua orang anaknya yang nakal-nakal. Ya, yang satu ya udah waktunya kerja, nggak kerja main HP, game, molor, dahar, ya makan ulin hardolin pokoknya lah. Yang kedua ya keluar masuk polsek polres, ya itu tawuran lah begitu, umur SMP ya keluar masuk ya polisi. Bingunglah ini anak, ini orang tua datanglah kepada saya. Anda alhamdulillah datangnya berdua. Ya kelihatan dari muka-muka orang tuanya soleh. Ayahnya tukang sholat, ibunya juga tukang sholat. Anaknya, Pak, apa yang salah ya di diri kami? Kata saya, Pak, Ibu, ini untungnya datang berdua. Ya, satu, pahami anak adalah milik Allah. Kita mah cuman titipan. Ya, tukang parkir dititipin mobil nggak milih-milih. Ya, pengen mobil BMW yang diparkirnya enggak, ada bemo juga diparkirin diterima. Ya, ada mobil odong-odong yang kehabisan bensin dititipin juga diterima. Ya, nggak pilih-pilih. Gimana yang nitipinnya? Ya, kata kita mau mobil BMW nanti keluar bakal ngasih duit 100.000. Tadi Bang Gedong tanggal 5. Ya. Saya jadi tukang parkir. BMW anu keluar tahu pedihnya hidup. Ya ngodok duit 20.000. Kotok ngarepin 20.000. Ternyata BMW anu ngasih 20.000. BMW ngutang tanggal 5 aja lah. Ya Allah, kacau. Anak ada yang nakal. Kita pengennya semua anak itu baik, tapi Allah nitipinnya anak yang nakal, anak yang pinter, anak yang kurang. Yang penting bayarannya, Pak, ujroh. Apa bayarannya? Pahala. Kita udah ngedidik, kasih makan, didikan yang benar, udah ngasih makan dari yang halal. Selesai urusan hidayah, urusannya Allah. Ya pengen mau dititipkan ya tadi kayak tukang parkir. Pengen yang bener-bener. Santrinya di tongkronganku mobil BMW itu jadi tukang parkir itu dipoto selfie.
ya akhirnya tukang parkir kan tukangnya. Ya sehebat-hebatnya kita berpose ya di tempat parkir pasti mobil orang lain sama. Walaupun kita bangga-banggakan anak kita yang soleh, yang pintar, yang milik Allah, kita mah cuma dititipin. Ya. Terus ada orang tua ngeluh, membanding-bandingkan anak tetangga saya sama ya Allah, orang miskin, ya tetapi anaknya soleh, rajin sholat, mau ngaji, ya gak pernah bentak sama orang tuanya, iri dia. Nah ini iri begini boleh apa enggak? Gitu kan? Tetapi ketika iri memicu ya kepada perbaikan bagus. Tetapi ketika iri ya malah ngomel-ngomel ke anak ya kurang bagus. Ya, akhirnya saya ngomong, Bu, Pak, dari sekian pembicaraan ini yang pada intinya mungkin ada makanan yang halal, yang haram, ya mungkin yang haram tidak ya dikasihkan sama bapak karena tahu itu haram. Tetapi yang subhat bainal haram wal halal, antara haram dan halal, mungkin ada masuk ke dalam perut anak kita. Kata bapaknya, Pak, langsung nyegam ke saya. Saya mah karyawan 31 tahun, nggak pernah pinjem bang. Naik nadanya. Saya cari yang halal, nggak pernah pinjam. Saya ketawa. Iya Pak, saya bikin air dulu. Saya balik lagi, nadanya udah turun dan balik lagi. Pak, sekeras Bapak ketika menerima nasihat saya, sekeras itu pula anak Bapak menolak nasihat dari Bapak. Langsung dia nangis. Bapak saya aja Ustadz nih, jelek-jelek begini Ustadz. Saya belum selesai ngomong, ya Bapak datang ke sini, Bapak marah-marah. Ya saya bilang kan yang haram mah nggak bakal. Tetapi yang subhat bainal haram wal halal, setiap orang pasti ngalamin. Ya, anu pas kumaha cuma dimintinya bainal haram wal halal. Ya. Giyo sokan. Ya. Orangnya ya jelema itu tukang copet-copet. Ya, ngejual barang murah ke orang. Orang dibeli. Beli orang halal gak? Halal. Secara pikir halal gak? Halal. Gitu. Tapi pas kadang kabar kamari bener nyolong, ya ternyata dijual ke orang kan. Geus asup ka beuteung. Ya, geus asup ka beuteung eta rambutan di kumaha teh taduren. Ya. Oh pas gitu orang tuh heula keur baheula patimin ya lamun ulin ka dia ya ka blok dia ya kalau baduren. Ya subuh-subuh sengaja ngobor kan. Eta tanggal saha? Tanggal batur. Ayo. Terus kunaon orang ngobor peuting terus kemudian dipulung ku urang. Kunaon urang teh diteriaki maling-maling. Manggih cenah. Ya. Berdasarkan kesepakatan sakampung ya, ketika orangnya tidak diteriakin maling, berarti kan nggak maling. Tapi tetap saja menurut hukum syariat itu punya orang. Harus izin dulu. Nah itulah bainal haram wal halal. Orangnya tidak mempermasalahkan, tetapi buktinya orang itu barang itu adalah milik orang lain. Itu syubhat. Marah dia. Ya sebenarnya kalau dia marah di rumah saya ya saya bisa KO 11-0. Ya tetapi kan kita ngajarin nggak marah. Ya akhirnya saya bilang saya ngisi air dulu. Ya terus kemudian saya datang lagi, Pak.
Ya, bapak ngira anak bapak soleh dan sebagainya. Ya sama pak. Ya, ketika bapak dikasih nasihat sekeras itu bapak menolak, sekeras itu bapak merongos sama saya. Ya, anak juga ketika bapak ngasih nasihat, kata bapak bener, kata anak juga anak bener. Ya, ini ngetes pak. Ya bapak seperti ini, makanya bapak ya anak nggak jauh beda dengan anak dengan ke bapaknya. Ya, mencok bahasa cik ulama, ya di buah mama jauh di tangkal. Iya. Saya harus gimana pak? Istighfar pak, dari tadi bapak marah-marah mulu. Astagfirullahaladzim. Saya tahu pak, bapak pusing sama anak yang masuk boleh polisi. Ya, astagfirullahaladzim. Hasad, bagdok, sudah biru jangan. Bayang coba Pak Darman, kalau Nabi mengatakan begini, wa kunu ibadallahi ihwana. Kira-kira lamun disundakeun kumaha eta lamun orang Arab ngomong gitu. Sing alalakur jeung dulu. Ulah parasea. Sing asa asih asuh. Kira-kira kabayang kurang gitu. Saking dedehna Nabi, saking cintanya Nabi, saking ajizun alaihi ma'anitumnya Nabi. Wa kana yawman julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Abdullah bin Anas. Ya ketika dia ya suatu hari duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yatlu alaikumul ana min hadzal fajji rajulun min ahli jannah qala fatala alaina rajulun minal ansar ya yanfidu li hayatihi min dawihi qad allaqa nu'alihi bi yadihi simal fasallama falamma kana qad qala sallallahu alaihi wasallam misla dzalik fatala dzalika rajul wa qala fil yaumil salis fatala dzalika rajul ya falamma qama nabi sallallahu alaihi wasallam tabahu Abdullah bin Umar ibn al-As faqala inni la uhistu ya abi fa qasamtu alla an dukula alaihi salasan fa inna ra'aitu tu'tini ilaika hatta tamda salasan fa'altu faqala ni'man. Ya, ini Nabi pesan sampai 3 hari berturut-turut ya menceritakan nanti ya ada seorang ya dari pelosok, seorang laki-laki ya termasuk ahli surga sampai berkata 3 kali ya 3 kali itu bukan 3 kali dalam 1 kali duduk, 3 kali itu dalam 3 hari. Ketika berjumpa lagi dengan Anas bin Abdullah bin Anas, dia berkata begitu kembali ya sampai ya Nabi itu mengatakan tidak akan pernah, terakhirnya itu tidak akan pernah masuk surga ya seseorang ya yang memiliki sifat ya 3 ini ya diantaranya adalah ya hasad, orang hasad. Ya maka Nabi mengatakan salasun la yanju minhuna ahadun. Cuman 3 golongan yang tidak akan selamat ya tidak akan masuk surga. Yaitu pertama al-dhannu, orang yang berprasangka. Wa tayrah, orang yang tatayar itu mengundi. Ya, terus kemudian wal hasad, dan orang yang hasad. Nah, ini 3 ini hati-hati. Al-dhann kata Imam Ghazali. Idza dzananta fala tahaqqaq. Kalau kamu berprasangka itu tidak benar. Namanya juga mun. Makanya jangan dengerin orang mungkin udah. Mungkin udah. Berarti kan prasangka. Seperti begini, Pak Ustadz,
saya diampuni Allah enggak, saya udah berbuat maksiat, terus kemudian saya tobat, saya diampuni Allah enggak, mungkin kamu diampuni. Harus tegas. Enggak, diampuni. Kalau enggak pakai kalimat mungkin, karena kita yang bukan puasa, pakai insya Allah kamu diampuni. Beres. Jangan pakai kata mungkin atas ketidaktahuan diri sendiri. Ya, tetapi hukumnya pasti orang yang taubat itu pasti diterima. Tetapi jikalau Allah berkehendak, insya Allah diterima taubat kamu. Baru paten tuh. Mungkin diterima. Ya. Wah, apa kata-kata mungkin? Udah, kalau kita membahas sesuatu pakai kata mungkin boleh sebagai antisipasi, tetapi nanti akan berkembang biak menjadi hasad. Hati-hati nahannya ya, karena kemungkinan itu adalah ilmu, dan ilmu itu tidak sempurna ya. Ilmu baru menghasilkan mungkin itu tidak sempurna. Ilmu itu harus sampai ainal yakin ya, sampai mata menyaksikan sendiri gitu. Jangan pakai praduga ya. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, inna ba'dul dhanni ismun fakarihtumuhu, sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa, fakarihtumuhu, maka kalian harus menjauhinya. Ayyuhaiba ayyakula lahma ahihi maitan, apakah kalian senang makan daging saudara kalian dalam keadaan mentah-mentah? Kalau kita berprasangka, kita cari aman, jangan ya, jangan. Makanya nggak akan pusing ya, nggak akan pusing. Kenapa ya ini begini, mungkin begini, ingin pusing sorangan ya, ingin pusing sorangan. Udah, kalau mau nyangka yang bagus-bagus saja, karena yang dilarang adalah menyangka buruk. Su'udzon, prasangka buruk. Husnudzon, itu baik, prasangka baik. Saya kok nanti diberi durennya, mungkin durennya buruk. Saya nyangka baik, nyangka buruk. Aisyah bingung sih. Den, aku nanti diberi durennya, mungkin durennya buruk. Nyangka baik apa nyangka buruk? Baik. Buruk. Durena. Elek gawe. Buruk. Mungkin durena. Atau erek prasangka baik mah mungkin durena ya layak pula nyangka manehna teu bisa milihan. Atau nyangka KTP buruk lain yang ada. Tah hese teh tah lamun teh kitu. Komodo geus jelas ya tadi dibejarana. Nyangka baik nyangka buruk, mungkin durena buruk. Geus dibejaan tadi Din. Ya kunaon teh pakai kalimat saja supaya nyaho lain ngajebak. Ya ngabejaan nyangka buruk ya, mungkin durena buruk, ongkosnya mah hade. Ya ongkosnya mah hade ya, tapi buruk ya. Dan terus orang yang ngundi ya sama, orang nyangka juga kan sama kan. Sih kan kayak nomor 3 anu keluar ya, kocok koprok yang bola mah cocok kaget tiru opat keluar ya. Tidak tahap ya, berprasangka kepada kebaikan, kebenaran ya, kebenaran ya. Mungkin opat kebenaran itu kata ya. Terus kemudian hasad juga kan demikian, berprasangka. Biasanya yang diungkapkan itu bagus, Padikin. Orang iri itu kalau bicara itu pandai dia. Itu tetangganya membeli apa? Itu. Alhamdulillah ya. Tadinya alhamdulillah.
tetangga kita kebeli Alfa, tapi saya curiga, kan dia dagang kacapi doang. Kan dia dagang kacapi doang. Jangan-jangan di kantor dia korupsi. Gitu ya. Udah. Gitu. Action dah istrinya. Ya dengerin di tembok. Ya udah, huru-hara pokoknya hancur. Ya rungkat pokoknya. Nah setelah itu, setelah kita tahu bahayanya tentang hasad, ini masuk ke pembagiannya. Iklam annahu la hasada illa ala ni'am. Ya ketahui bahwa, ingat-ingat ini kesimpulannya, ya bahwa tidak ada hasad kecuali atas nikmat. Fa idza an'ama Allahu ala ahika, maka ketika Allah memberikan nikmat kepada saudaramu, ya bi ni'matin, dengan satu nikmat, falaka fiha halatani, maka bagi kalian itu ada dua keadaan. Ya, bagaimana mensikapinya? Yang pertama, ihdahuma antukarihu tilka ni'mah wa tuhibbu jawaluha. Kalian benci kepada nikmat itu. Saudara kita dapat Alfa, kita benci, golok di hati. Namun kata jelema bung kalau beli mobil gitu kan? Ya, terus kemudian ya lamun leungit sakira-kira nakabeuleuh atau bantu orang. Tiba-tiba mobil lebih tumbuh mobil bisa kawalan hari ngabulun mobil mah mau banget usahakan mah nggak bakal ya, karena kita tahu itu saudara kita, tetangga kita, nggak bakal dibakar mah, nggak bakal dibocorin mah, itu mah udah kebangatan banget asalnya. Ini bisa setidaknya pas mobil baru bocor gitu, ayo sombong mah, tenteng dari benai, ya, nyalip aing. Wadil halatu sama hasadan, maka ketika tingkah yang pertama ini, ya benci kepada nikmatnya dan mencintai hilangnya, maka ini adalah hasad. Fal hasadu hadduhu, maka hasad itu batasannya adalah karahatun nikmah, membenci nikmat atas orang lain, wa hubbu jawaliha, dan mencintai hilangnya, anil mun'im alaihi, atas orang yang diberikan nikmat kepadanya. Kedua, al-halatu tsaniyah. Ya, posisi kedua bagaimana nih? Ini yang terjadi di kita. Ya, makanya kata Imam Ghazali, penyakit ini penyakit menular. Ya, penyakit menular hasad ini. Dan setiap orang pasti pernah memiliki, yang pernah terjangkiti penyakit ini. Atau belum, ya tinggal di korek-korek aja sendiri. Ya, tinggal diagnosa ke dokter. Saya nggak bisa kerja penyakit hasadnya. Ya. Allah tuhibbu jawaluha, tidak mencintai hilangnya, malah dia berduka kalau hilang nikmat saudaranya itu. Aing banget dia. Ya. Wala tukarrihu wujuduha, dan tidak membenci adanya, bahkan bersyukur. Hilangnya juga musibah, dia tidak mencintai hilangnya. Wadawamuha, dan langgeng mobilnya juga tidak dibenci sama dia. Begitu-begitu aja tentang mobilnya, gitu kan? Enggak. Ya, walakin tastahi li nafsika mislaha. Tapi ayam melo di hati. Ya, ada melo di hati. Kuna naik ke bisa mas maneh. Kenapa saya nggak bisa nabung kayak dia ya? Kenapa saya nggak bisa kerja banyak duit kayak dia ya? Nggak ada benci, ya adanya mobil itu. Nggak ada misalkan senang kalau hilang atau begitu atau baret. Tapi di hati masih ada, ya. Wahdihi disembah
ya ghibthah wa qad tahtusu bi ismil munafisah wa qad tusammal munafisah hasadan, termasuk bagian dari hasad. Tetapi tidak langsung dikategorikan hasad. Ya di sini dikategorikannya dengan itu mah mendekal gitu kan. Itu mah ya wajar lah, basyariah lah gitu kan. Tetapi di ilmu tasawuf ya ini dikatakan ya waqad tasama al-munafisah ya hasadan. Wal hasadu munafisah yudha'u adu ya al-lafzaini mawdi'ul akhir wala hajara wala usami ba'da fahmul ma'ani. Nah nanti ini mah ya yang ini yang terakhir ya tibang aing nyelkit di hati dong ya Allah. Namun aing boga eta nya keluarga aing beureun bahagia kudu aing yang boga pagawean teh tibang dagang kacapi. Ya, ya, tetangga mau bisa online, bisa tahu. Ya Allah mereka boleh, alhamdulillah lah bisa minjem. Tapi gak yakin deh kita tadi hati orang. Ya yang nyalahin kepada diri sendiri. Enggak begini mikirnya. Kalau mikirnya begini benar. Alhamdulillah, gak ada kebencian, gak ada kesenangan untuk hilangnya. Ya Allah, ya menjadah wajadah. Ya, siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Ya, mudah-mudahan ya semua orang berhasil. Ya, jadi nggak ada nyalahin diri sendiri. Dia tahu bahwa dirinya tidak punya, misalkan karena memang belum waktunya, atau memang tidak ada bagiannya. Jadi nggak nyesel walaupun nggak punya. Walaupun nggak mungkin punya orang lain, gitu kan? Awas hati-hati. Ini ya Pak Ambal awal bahwa haramun fi kulli hal. Hukumnya mesti ada yang nanya ya. Yang pertama hukumnya haram. Kalau sudah ya pertama benci kepada nikmatnya yang diberikan, ya terus kemudian senang kalau hilangnya, itu haram itu hal ya mau posisi bagaimanapun ya. Illa ni'matan asabaha fajiran aw kafiran wa huwa yasta'inu biha ala tauhidil fitnah. Tetapi kalau nikmat itu diberikan kepada orang kafir dan orang kafir menggunakannya memerangi kita, boleh hasad. Ini khusus, ya khusus. Atau orang jahat yang bukan muslim ya walaupun KTP-nya doang, ya dolim dikit, ya tetap muslim. Ya, kecuali illa ni'matin asabaha fajirun aw kafir. Kecuali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang ya jahat, fajir, ujur, nggak takwa, ya itu sama orang yang kafir. Bahwa yastainu, dan dia dengan hartanya itu, nikmatnya itu yastainu, menolong ala tahdidil fitnah, yang membakarnya fitnah, wa ibsad zatal yang baina wa yudha'ul khalqi, ya udah menyakiti zalim terhadap makhluk. Ya maka pas orang Palestina, kenapa Amerika bisa bikin ini ya, punya rudal segini, kita juga harus punya. Ya kita hancurkan rudalnya. Ya bagus. Ya bagus. Itu hasad. Tetapi ini tidak haram. Ya bala yadurruka karahatika laha, maka tidak akan mencelakakan dirimu. Ya karahatika, kebencianmu laha kepadanya. Wa mahabbataka li zawaliha, dan kecintaanmu untuk menghilangkannya, karena
Ya misalkan ada orang punya pisau, pisaunya suka dibacok-bacokin sama orang. Kita sirik banget, pisaunya tajam banget. Ya nanti dicolong ya gitu kan. Nggak apa-apa. Karena pisaunya dipakai nusuk-nusuk orang. Ya mendingan pakai muncit ayam, pakai muncit embe. Ya nggak apa-apa tuh, ada niatan hasadnya nggak apa-apa. Ya karena itu menyelamatkan. Walau amanta fasadu walam yabhim binikmatihi wa yadullu ala tahrimil hasadil ahbar allati. Nah ini kalau yang kedua ya, ini yang kedua ini mah lazim, namanya lazim, memang banyak ya, manusiawi lah kita ya, manusiawi. Tetapi kalau menurut ya keapikan ya jangan melakukan yang kedua. Ya jangan nyesal ke diri sendiri kenapa nggak kebagian, kenapa nggak ada tulisan di sana punya nikmat seperti itu. Ya yakinlah. Maka Nabi mengajarkan ya doa, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Fa'al lima yurid ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi fadlika man siwa. Ya ini wa bi fadlika man siwa. Jadi kalau kita baca doa ini, kita tahu bahwa nikmat yang diberikan Allah adalah bukan karena kehebatan kita, ya karena bukan kegigihan kita dalam bekerja, ya bukan karena keberuntungan kita, bukan, tetapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu kita tidak akan pernah melihat kepada diri kita seperti itu dan melihat kepada orang lain pun seperti itu. Ketika orang lain mendapatkan rahmat yang lebih banyak, malah kita akan mendekati dia, terus kemudian kita akan bertanya kepada dia, bagaimana engkau bisa mendapatkan keutamaan seperti ini? Berikan saya amalannya sehingga engkau bisa berhasil seperti ini. Kata dia, menjaga wajah semangat, sungguh-sungguh, jujur. Kenapa kita nggak amalkan? Kan itu baik. Ya, maka nanti di pasal berikutnya khusus kita akan ngebahas tentang kriteria yang kedua. Jangan nanya dulu nih yang tentang kedua, hasad yang kedua ya. Babnya khusus. Ini sampai 1, 2, 3 ya. Ini sampai 3 halaman. Ini bab hasad memang lumayan. Tadi kita sudah selesaikan sekitar 5 halaman. Ini 1, 2, ya 3, 4, 5 halaman lagi. Ya nanti khusus pas pembagian tadi yang terakhir 2 tadi. Ya secara itu manusiawi ya. Tetapi nanti secara tasawufnya ya, secara spiritualnya ini harus muncul. Ya harus muncul terus kemudian harus merasa kita memiliki itu dan pernah melakukan itu dan nanti harus diobatin. Nah, cara pengobatannya bagaimana? Ini yang paling penting. Ya mudah-mudahan ya kita semua paham. Ya nanti ada pembagiannya sampai 3, 6 ya, penyebabnya itu ada 7 ya, ada 7 ya. Nah, nanti insya Allah ya kita kaji lagi, mudah-mudahan sehat semuanya ya, panjang umur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya diberikan kekuatan untuk bisa talabul ilmi lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad syafi'ina wa ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala sahabati Rasulillah ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighra. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika hasni ibadatik. Rabbana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma salaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarrin ma sta'adha bika minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
hadinallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.